Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Azahra dengan NIM 192231152 dari kelas 5 Gizi 5B akan mempresentasikan perhitungan data survei konsumsi pangan menggunakan metode 24 hour food recall data kelompok. Yang pertama, pemenuhan gizi seimbang sangat penting untuk kesehatan dan produktivitas. Namun, pola makan mahasiswa sering tidak seimbang. Rendah konsumsi sayur dan buah, tinggi makanan instan, dan kurang variasi protein. Metode 24 hour food recall digunakan untuk menilai konsumsi gizi dalam 24 jam terakhir. Lalu, hasilnya dibandingkan dengan AKG. Contohnya, responden KKL memiliki asupan energi, karbohidrat, lemak, dan serat yang masih berada di bawah AKG. Kondisi ini menunjukkan pola konsumsi yang belum mampu mencukupi kebutuhan energi harian. Namun, protein sudah tercukupi, bahkan sedikit melebihi standar, menandakan asupan sumber protein relatif baik. Untuk selanjutnya, kandungan gizi mikro responden 1, dari sisi mikronutrien, vitamin A sudah melebihi angka kecukupan gizi sehingga terpenuhi dengan baik. Akan tetapi, vitamin C, folat, zat besi, dan kalsium masih rendah sehingga berpotensi menurunkan daya tahan tubuh serta mempengaruhi kesehatan darah dan tulang. Untuk hasil dari responden 2, kandungan gizi makronya sendiri menunjukkan defisit energi yang cukup besar, terutama akibat rendahnya asupan karbohidrat. Protein dan lemak berada mendekati cukup, meskipun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Asupan serat juga masih rendah, sehingga konsumsi sayur dan buah perlu ditingkatkan. Untuk kandungan gizi mikro responden 2 sendiri, sebagian besar masih defisit, terutama vitamin C dan folat yang sangat rendah, serta vitamin A dan kalsium yang belum mencukupi. Zat besi relatif baik karena mendekati standar, tetapi secara keseluruhan kebutuhan mikronutrien responden DP belum terpenuhi. Selanjutnya untuk data responden kelompok, kandungan gizi makro responden perempuan. Rata-rata kelompok perempuan masih menunjukkan defisit pada energi, karbohidrat, lemak, dan serat. Hal ini mengindikasikan bahwa pola makanan harian belum mampu menyediakan energi yang cukup untuk aktivitas sehari-hari. Meskipun demikian, asupan protein sudah relatif tercukupi, bahkan pada beberapa responden melebihi AKG, sehingga kebutuhan zat gizi makro dari sumber protein lebih baik dibandingkan zat gizi lainnya. Untuk kandungan gizi mikro responden perempuan sendiri, vitamin A kelompok perempuan sudah tercukupi dengan baik, menandakan adanya konsumsi pangan sumber vitamin A seperti sayuran atau produk hewani. Namun, sebagian besar mikronutrien masih merendah, khususnya vitamin C, folat, zat besi, dan kalsium. Kekurangan ini dapat berdampak pada rendahnya daya tahan tubuh, resiko anemia, serta kesehatan tulang yang kurang optimal. Selanjutnya untuk data responden kelompok kandungan gizi makro responden laki-laki, dengan rata-rata kelompok laki-laki mengalami defisit energi yang lebih besar dibandingkan perempuan. Asupan karbohidrat sangat rendah sehingga menjadi penyumbang utama kekurangan energi. Protein dan lemak mendekati cukup tetapi belum sepenuhnya terpenuhi. Sementara serat juga masih jauh di bawah angka kecukupan gizi. Hal ini menggambarkan pola konsumsi laki-laki yang kurang seimbang dengan dominasi pada protein namun minim sumber energi utama dan serat. Untuk kandungan gizi mikro pada responden laki-laki sendiri, sebagian besar mikronutrien kelompok laki-laki juga masih defisit. Vitamin C dan folat sangat rendah, menandakan minimnya konsumsi buah serta sayuran hijau. Kalsium juga belum mencukupi sehingga berpotensi mempengaruhi kesehatan tulang. Zat besi relatif lebih tinggi dibanding kelompok perempuan, tetapi secara keseluruhan belum memenuhi AKG. Secara keseluruhan, kelompok laki-laki menghadapi defisit gizi mikro yang lebih berat, terutama pada vitamin C dan folat. Kesimpulannya, berdasarkan hasil recall, baik responden maupun kelompok masih menunjukkan defisit pada energi, karbohidrat, lemak, dan serat. Protein relatif lebih baik, terutama pada responden perempuan, namun belum stabil pada semua responden. Untuk mikronutrien, sebagian besar masih rendah, terutama vitamin C, folat, dan kalsium. Zat besi relatif lebih baik pada laki-laki, sementara vitamin A lebih tinggi pada perempuan. Secara keseluruhan, pola makan mahasiswa dalam kelompok ini belum seimbang dan belum memenuhi angka kecukupan gizi. Sekian dari saya, terima kasih.